Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, dosen, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai. Hari ini saya akan membacakan pidato dengan tema kecerdasan emosional, kunci kesuksesan di era digital yang penuh tekanan. Di tengah hiruk-pikuk notifikasi ponsel, tuntunan tugas online, dan tekanan untuk selalu online dan responsif, kita sering lupa bahwa yang paling menentukan kesuksesan bukan hanya seberapa cepat kita bisa mengetik atau seberapa banyak kita tahu, seberapa baik kita bisa memahami diri sendiri, dan bagaimana kita merespons emosi orang lain. Saya sebagai mahasiswa Universitas Terbuka yang sedang mempelajari ilmu komunikasi sering menyadari bahwa betapa kompleksnya interaksi manusia di era digital. Media sosial menghubungkan kita, tapi sekaligus membuat kita semakin jauh secara emosional. Disitulah kecerdasan emosional EQ bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendasar. Hari ini saya ingin berbagi tentang kecerdasan emosional, kunci kesuksesan di era digital yang penuh tekanan. Pertama, mari kita pahami apa itu kecerdasan emosional. Menurut Daniel Goleman, EQ terdiri dari 5 komponen: kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi intrinsik, empati, dan keterampilan sosial. Ini bukan sekedar bisa mengendalikan marah. Ini adalah kemampuan untuk membaca situasi, memahami perasaan orang lain, dan merespons dengan bijak, bahkan saat semua hal di sekitar kita berjalan cepat dan tidak terduga. Di era digital, tekanan datang dari mana-mana. Deadline yang mendesak, perbandingan sosial yang tak sehat, hingga kelelahan mental akibat overstimulation. Banyak dari kita, termasuk saya, pernah hancur karena satu komentar negatif di media sosial, atau kehilangan fokus karena terlalu banyak multitasking, padahal kecerdasan emosional adalah tameng terbaik kita. Kedua, EQ adalah kunci kesuksesan profesional dalam dunia kerja masa depan di mana AI bisa menggantikan banyak tugas secara teknis. Yang tak bisa tergantikan adalah kemampuan manusia untuk berkolaborasi, memimpin dengan empati, dan menyelesaikan konflik. Perusahaan besar kini justru lebih mengutamakan kandidat dengan EQ tertinggi daripada yang hanya pintar secara akademis. Mengapa? Karena tim yang sehat lahir dari kepercayaan, bukan dari keahlian teknik semata. Ketiga, dalam konteks komunikasi yang sedang saya pelajari, EQ adalah fondasi dari pesan yang efektif. Sebuah pesan yang disampaikan dengan empati akan lebih mudah diterima. Bahkan jika isinya kritis, sebaliknya, pesan yang sempurna secara logika tapi tanpa kepekaan emosional justru bisa memicu konflik di era media massa yang cepat dan sering tanpa konteks. EQ membantu kita menjadi komunikator yang bertanggung jawab, bukan hanya cerdas, tapi juga manusiawi. Dan terakhir, kecerdasan emosional bukan bakat bawaan. Ini bisa dilatih, mulai dari menulis jurnal emosi, berlatih mendengarkan tanpa menginterupsi, atau sekedar berhenti sejenak sebelum menjawab pesan yang membuat marah. Setiap langkah kecil itu adalah investasi jangka panjang untuk kesehatan mental dan keberhasilan kita. Rekan-rekan yang saya banggakan, di tengah dunia yang terus berubah, teknologi yang semakin canggih, dan tekanan yang semakin berat, kita tidak perlu menjadi yang paling cepat, paling banyak tahu, atau paling populer. Kita hanya perlu menjadi yang paling sadar akan perasaan kita, sadar akan perasaan orang lain, dan berani memilih respon yang manusiawi. Kecerdasan emosional bukanlah kelemahan, ia adalah kekuatan tersembunyi yang telah ada dalam diri kita, hanya menunggu untuk kita sadari dan latih. Mari kita jadikan EQ sebagai kompas kita di era digital, karena kesuksesan sejati bukan diukur dari likes atau nilai, tapi dari kedamaian hati, hubungan yang bermakna, dan kemampuan kita untuk tetap menjadi manusia di tengah segala kecanggihan teknologi.
Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua tidak hanya bertahan, tapi juga berkembang dengan hati yang utuh dan pikiran yang tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.